Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kita semua selalu sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 10 peluang. Kita masuk ke bagian yang kedua, peluang teoretik. Bersama Ibu Eda, SMP Negeri 21 Makassar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep peluang teoretik. Yang kedua, menentukan peluang teoretik dari suatu kejadian. Yang ketiga, menentukan hubungan peluang empirik dan teoretik. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama. Apa itu peluang teoretik? Peluang teoretik adalah perbandingan antara banyak kejadian yang diharapkan dengan semua hasil yang mungkin terjadi. Jika dituliskan dalam rumus, PA sama dengan NA per NS. Jadi ini rumusnya sama saja dengan peluang empirik ya, yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, PA sendiri adalah peluang teoretik kejadian A, NA banyak kejadian A atau banyak titik sampel, NS banyak ruang sampel atau semua kemungkinan. Nah, peluang teoretik juga dikenal dengan istilah peluang klasik atau classical probability, atau biasanya cukup dituliskan dengan istilah peluang saja. Jadi, jika kita mendapati soal yang dituliskan di situ adalah peluang, maka yang dimaksudkan adalah peluang teoretik. Oke, seperti itu ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh dulu. Misalkan sebuah dadu digelindingkan sekali. Peluang muncul mata dadu 5 adalah, nah kita lihat ya, untuk mata dadu itu kan dia seperti ini. Jadi ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau digelindingkan sekali, kemudian kita disuruh menghitung berapa peluang muncul mata dadu 5. Ini ya, mata dadu 5 berarti peluang muncul mata dadu 5-nya itu adalah 1. Maka banyak kejadiannya ada hanya 1 ya. Nah, berapa banyak semua kemungkinannya atau ruang sampelnya, yaitu ada 6. NS-nya ya ada 6. Jadi PA sama dengan NA per NS 1 per 6. Nah, kalau misalnya kita disuruh menghitung untuk peluang muncul mata dadu 3 misalnya. Untuk mata dadu 3 tentunya hasilnya sama saja. Ini ya, mata dadu 3 pasti munculnya hanya 1 kali. Dan semua kemungkinannya ada 6. Berarti hasilnya juga adalah 1/6. Ya, begitu seterusnya ya. Oke, semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang mari kita lanjut. Hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoretik. Apa sih hubungannya antara peluang empirik dengan peluang teoretik? Nah, peluang empirik adalah peluang berdasarkan hasil percobaan. Sedangkan peluang teoretik adalah peluang berdasarkan hasil perhitungan atau berdasarkan teori. Nah, dengan peluang teoretik, kita dapat memperkirakan kemunculan suatu kejadian tanpa melakukan percobaan sesungguhnya. Ya, beda dengan peluang empirik ya. Kalau peluang empirik itu kan kita harus melakukan percobaannya. Sedangkan pada peluang teoretik kita bisa memperkirakan tanpa melakukan percobaan. Nah, semakin banyak kita melakukan percobaan, maka nilai peluang empiriknya akan semakin mendekati peluang teoretik. Seperti itu ya. Jadi semakin banyak percobaan yang kita lakukan ini, maka nilai peluang empiriknya akan semakin mendekati peluang teoretik. Oke, seperti itu ya. Semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. 2 buah dadu digelindingkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu pertama 4 adalah, nah, kita lihat di sini, kita buat dalam bentuk tabel ya. Jadi ada 2 buah dadu yang digelindingkan ini bersama-sama. Nah, untuk peluang muncul mata dadu pertama 4, ini ya. Jadi ini semua kemungkinan yang terjadi nih. Ini semua kemungkinan yang terjadi. Untuk peluang muncul mata dadu pertama yang 4,
4, ini yang Ibu lingkari ya. Yang Ibu lingkari, yang untuk mata dadu pertamanya semua muncul yang 4, menjadi 4 ya, ini. Maka kalau kita hitung berapa banyak kejadiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NA-nya sama dengan 6. Banyak kejadiannya ada 6. Berapa ruang sampelnya? Berapa semua kemungkinan yang terjadi ini? Semuanya ada 36. Maka peluangnya atau PA sama dengan NA per NS 6 per 36. Kita sederhanakan, maka dia menjadi 1/6. Oke, jadi untuk peluang munculnya mata dadu pertama 4, hasilnya adalah 1/6. Seperti caranya ya, semoga sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama kita tentukan dulu berapa kelereng biru ya. Ini kan yang belum ditentukan ya. Nah, banyak seluruh kelereng itu atau sama dengan ruang sampelnya atau NS-nya ini ada 40. Nah, tadi ditentukan untuk jumlah kelereng merah itu ada 16, kemudian jumlah kelereng hijau ada 8. Berarti yang pertama kita tentukan dulu tadi untuk jumlah kelereng birunya karena belum ditentukan ya. Jadi jumlah kelereng biru berarti jumlah keseluruhan ini 40, kita kurangi dengan kelereng merah 16, dan kurangi dengan kelereng hijau 8, berarti untuk jumlah kelereng birunya sama dengan 16. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa peluangnya ya. Jadi tadi untuk banyak kejadiannya untuk kelereng biru ada 16, NA sama dengan 16, kemudian jumlah seluruh kelereng, NS-nya sama dengan 40, maka untuk peluangnya, peluang jika yang terambil adalah kelereng biru, ini ya peluang A, NA per NS-nya. Nah, untuk kelereng biru tadi kan ada 16, berarti 16 per jumlah keseluruhannya adalah 40, 16 per 40, ini kita sederhanakan, 16 dibagi 8 dapat 2, kemudian 40 bagi 8 dapat 5, jadi hasilnya adalah 2/5, maka peluang terambilnya kelereng biru adalah 2/5. Oke, seperti caranya ya, semoga sudah bisa dipahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, ada tugas yang boleh kalian kerjakan di rumah ya. Ini semoga dengan memperhatikan materi tadi, kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan baik di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.